Dia datang di atas awan, tampil bersinar. Shalom, selamat pagi anak-anak SD Shalom yang berbahagia. Anak-anak, sungguh hari yang luar biasa dan hari yang penuh berkat ya ini ya. Nah, hari ini kita mau awali anak-anak, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Anak-anak, di Alkitab dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Nah anak-anak, ketika kita sembah Tuhan, kita berikan yang terbaik, kita sembah Tuhan keluar dari hati kita, dan kita fokus tuh anak-anak untuk menyembah Tuhan hari ini. Oke, mari kita nyanyikan kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari pujikan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, setiamu. Anak-anak, mari bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, kita angkat tangan sekali lagi. Kita katakan, Tuhan, kasih-Mu itu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Mari pujikan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya
semoga Kau lebih lagi Tuhan. Biar Kau yang bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan, dan Kau yang jamin kami Tuhan sampai garis akhir. Anak-anak, hari ini kita sedang melihat ya, bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 ya ini ya. Nah, kita semua belajar dari rumah, orang tua mungkin ada yang kerja dari rumah, itu tujuannya untuk kita memutus rantai penyebaran COVID-19 anak-anak. Anak-anak tetap melakukan protokol kesehatan, tapi juga anak-anak kita minta Tuhan biar Tuhan itu yang menjamin hidup kita, supaya dalam keadaan seperti ini kita yang minta jaminan, supaya kita yang dibawa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita minta jaminan kita diluputkan anak-anak dari setiap yang tidak baik buat hidup kita dan buat keluarga kita. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Engkau yang jamin kami di lembah penentuan. Engkau yang jamin kami Tuhan, jamin kami di lembah penentuan. Sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban telah datang. Mari sorakan, jamin kami di lembah penentuan, sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban telah datang. Mari katakan, jamin kami di lembah penentuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan biar Kau yang jamin hidup kami, jamin hidup anak-anak-Mu Tuhan, sampai Kau meninggal Tuhan, dengan janji-janji benar di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami lihat hujan awal dan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban telah datang. Oke anak-anak, kita mau melakukan sebuah tindakan iman. Di lagu ini tadi dikatakan bahwa biar Engkau Tuhan yang jamin kami di lembah penentuan, ya, dan dikatakan di akhir bahwa tahun pemulihan keajaiban telah datang. Nah nanti di belakang Mr. Eriko akan ada peta Indonesia. Kita mau sama-sama nyanyikan, kita mau sepakat biar itu terjadi buat bangsa kita, ya, biar tahun pemulihan keajaiban itu sudah datang di bangsa kita. Maka kita percaya bahwa COVID sudah pergi, kita percaya ada pemulihan keadaan di rumah anak-anak, di bangsa anak-anak, dan tidak ada lagi kabar duka cita, melainkan ada banyak kabar sukacita yang ada di depan kita. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyikan, jamin Indonesia Tuhan, jamin kami di lembah penentuan. Jamin kami di lembah penentuan, sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir,
kami di lembah penentuan, sampai gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, bersatu lahirkan lawatan tahun pemulihan keajaiban. Telah datang tahun pemulihan, tahun pemulihan keajaiban. Telah datang tahun pemulihan, tahun pemulihan keajaiban. Telah datang. Anak-anak ikuti doa Mr. Eniko ya. Tuhan Yesus, Engkau yang jamin kami, Engkau yang jamin keluarga kami, Engkau yang jamin bangsa kami di lembah penentuan. Maka kami melihat gunung meniriskan anggur baru, kami melihat bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Maka kami lihat Tuhan, hujan awal dan hujan akhir terjadi membawa lawatan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup SD Shalom, dan dalam Indonesia. Dan Tuhan, kami percaya tahun pemulihan keajaiban sudah datang. Kami percaya Tuhan. Anak-anak kita katakan amin 3 kali ya. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan setelah ini. Tapi sebelum itu kita mau minta sekali lagi biar ada roh Tuhan yang membuka hati kita, yang membuka pikiran kita, supaya kita dapat mengerti firman yang dapat disampaikan. Tanpa adanya hadirat Tuhan, tanpa ada Roh Kudus di hidup kita tidak bisa apa-apa anak-anak. Nah, hari ini kita mau minta sekali lagi biar roh Tuhan yang hidup ada di dalam hidup kita dan membantu kita supaya kita dapat menangkap segala firman yang diberikan dengan itu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat roh-Mu yang hidup, yang telah memenuhi hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku,
jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Tuhan, kami sepakat Tuhan, biar terus Kau yang zaman hati kami, Kau yang buka hati kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang hidup Tuhan mengintervensi hidup kami Tuhan. Biar dalam hari ini sampai selama-lamanya kami menanti-nantikan Kau, kami merindukan Kau dalam setiap langkah dalam hidup kami dan dalam setiap firman yang diberikan. Buka hati kami Tuhan, dan berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar Tuhan, dan hati Tuhan untuk menerima setiap firman yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Dia datang di atas awan, tampil Shalom anak-anakku, kembali ketemu sama Mem Retno ya. Mem Retno berharap semuanya kita sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami sungguh sangat ingini. Tuhan, biar Roh-Mu yang melayang-layang ada di rumah setiap kami dan melihat setiap kami, di mana hati kami hari ini saat ini sedang tertuju. Kerinduan kami hanya kepada Engkau. Tuhan, tolongi kami, berikan hikmat-Mu, Roh Allah yang turun menjadikan setiap kami seperti seorang murid yang mendengar dengan baik untuk setiap benih firman yang Tuhan ingin sampaikan buat kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan pewahyuan, berikan pimpinan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami cerdas menangkap yang dari Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anakku, Mem Retno sebelum memberikan firman hari ini, Mem Retno nanti akan bacakan beberapa ayat dari Alkitab. Mem Retno mau sampaikan sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin hari-hari ini yang kita tidak tahu, begitu saja tiba-tiba terjadi. Ya anak-anakku, Mem Retno berharap kita mulai melihat ke sekeliling. Kita mengingat banyak hal, apa saja yang sedang terjadi hari-hari ini. Bukan hanya sekedar di TV, bukan hanya sekedar berita di HP, bukan hanya sekedar berita di Google, berita dimanapun. Bahkan itu terjadi juga di sekitar kita. Bahkan mungkin juga ada di keluarga kita. Ya, Mem Retno itu beberapa hari ini banyak dikejutkan. Bukan dikejutkan lagi, sekarang sudah menjadi sesuatu yang sepertinya setiap hari ada. Dimulai dengan ketika 2 hari yang lalu, bahkan malam tadi, Mem Retno juga masih mendapatkan sesuatu yang membuat Mem Retno ini kayak orang terkaget. Ya, dan disadarkan karena ada sesuatu yang di dalam diri Mem Retno ini Tuhan izinkan untuk Mem Retno itu merenungkan sesuatu. Mem Retno melihat banyak terjadi, bahkan juga di keluarga anak-anakku semuanya. Bukan semuanya, tapi sebagian dari kita. Ya, ada yang papahnya dipanggil Tuhan, ada yang saudaranya dipanggil Tuhan, ada yang nenek kakeknya dipanggil Tuhan,
ada yang sepupunya dipanggil Tuhan. Semua terjadi tiba-tiba. Bahkan semalam Mem Retno ketika melihat dari setiap grup dari WA yang Mem Retno ikut, setiap hari ada berita tentang harus pulang pada Tuhan, harus pulang kepada pemiliknya. Karena apa? Hari-hari ini, karena pandemi yang ada, berita tiba-tiba harus ada yang pulang. Itu sangat mengejutkan kita. Mem Retno mau mengingatkan, dan Mem Retno mau berikan hari ini temanya adalah tiba-tiba. Ya, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mem Retno diingatkan dari bacaan Matius 24. Di Matius 24 ayat 37 sampai dengan 47. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Anak manusia di sini yang dimaksud anak manusia siapa ya? Adalah anak Allah yang dikirim ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sama kejadian waktu dulu saat Nuh. Waktu itu Nuh pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena Nuh diberitahu oleh Tuhan. Kenapa bisa Nuh diberitahu oleh Tuhan? Karena dia hatinya tertuju ke Tuhan. Tapi orang-orang lain yang ada di sekitar Nuh, yang bukan keluarganya, apakah mereka tahu? Mereka tidak tahu. Mereka tetap lakukan banyak hal yang di luar kehendak dan rencana Tuhan. Mereka hanya mengerjakan banyak hal yang asal-asalan, hanya untuk memburu keinginan dirinya sendiri. Bahkan melakukan banyak hal dosa dan tidak menyadarinya. Tapi Tuhan beritahukan kepada Nuh. Artinya apa? Pasti ada orang-orang yang Tuhan berikan sinyal untuk mengerti akan terjadi sesuatu. Tapi untuk mereka yang tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya sesuatu yang tiba-tiba itu terjadi di dalam hidupnya. Kemudian ini digambarkan juga seperti seorang yang berjaga-jaga setiap saat. Berjaga-jaga supaya rumahnya itu tidak dibobol oleh maling, tidak dibongkar oleh maling. Bagaimana? Dia harus berjaga-jaga. Makanya kenapa di kampung itu dulu ya, waktu mungkin sekarang juga masih ada ya.
tetap ada yang dijaga. Kayak ada siskamling. Itu untuk apa? Supaya tahu kalau ada pencuri datang. Sehingga tidak sampai pencuri itu masuk dan mengambil sesuatu. Dan pasti kalau mengambil sesuatu, pasti ada yang kehilangan. Sama dengan seperti gambaran di Alkitab ini. Ada sesuatu yang akan datang tiba-tiba. Ada 2 orang yang sedang di ladang, yang satu tiba-tiba hilang. Loh Mem, ini kok kayak cerita seperti pengangkatan? Ya, mungkin ini juga pengangkatan ya Mem. Mungkin ini adalah pengangkatan dalam bentuk yang lain. Apakah pengangkatan bisa melalui seperti hari-hari ini ya Mem? Apakah pandemi itu juga bisa terjadi seperti itu? Mungkin juga bisa akan terjadi seperti itu. Siapa yang tahu? Karena misteri kematian itu hanya Tuhan yang tahu. Pengangkatan hari-hari ini bisa jadi tiba-tiba Tuhan izinkan dengan kondisi seperti hari-hari ini. Mungkin kita kadang-kadang kita tidak tahu. Padahal kemarin Mem, ini belum sakit loh Mem. Padahal kemarin masih bicara dengan saya. Padahal kemarin itu masih teleponan dengan saya. Padahal kemarin itu masih cerita-cerita dengan saya. Tiba-tiba dalam sekejap dia dipanggil oleh Tuhan dan harus kembali. Tiba-tiba nafasnya tidak ada. Mem Retno mengucapkan hati yang simpati yang dalam untuk anakku yang kehilangan ayahnya. Mem Retno berharap anakku, kalian bisa menerima dengan baik dan mengerti hari ini apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kalian. Banyak cara orang meninggal yang Tuhan izinkan. Tapi ketika kematian itu datang pada orang yang hatinya berjaga-jaga, artinya apa? Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Pada saat terakhir hidupnya, yang disebut dari mulutnya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam pikirannya, itu Tuhan. Itu artinya dia sedang diselamatkan. Nah, Mem Retno yakin betul orang tua dari teman-teman kita, saudara dari teman-teman kita, Mem Retno yakin ketika kematiannya, hatinya masih ada Tuhan Yesus, maka dia sekarang sedang ada di surga. Nah Mem, untuk menghadapi yang tiba-tiba seperti itu gimana ya Mem? Nah ini yang Mem Retno mau sampaikan pada anak-anak. Untuk menghadapi sesuatu yang tiba-tiba seperti ini, bahwa ada hal-hal yang perlu disiapkan. Apa itu yang harus dipersiapkan? 1. Catat dengan baik-baik. Injil Matius pasalnya 22 ayatnya yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Ternyata ini termasuk hukum Allah. Hukum Allah yang paling tinggi. Artinya apa Mem? Poin yang pertama ini artinya adalah hati kita mesti harus tertuju selalu kepada Tuhan. Mem Retno ingat sesuatu ketika Mem Retno dalam kesedihan, kaget karena ada sesuatu yang tiba-tiba. Ibu Mem Retno dipanggil Tuhan. Itu sudah terjadi 1 tahun yang lalu. 1 lebih, hampir 2 tahun. Tiba-tiba ketika itu Mem Retno ada di Semarang dan ibunya kan ada di Klaten. Berita itu tiba-tiba dan Mem Retno terkejut. Dan apa ketika Mem Retno terkejut itu? Apa yang ada di dalam pikiran Mem Retno saat itu? Mem Retno langsung diingatkan. Untung sekali. Kenapa? Karena
Mem Retno belajar setiap hari. Nah, ini untungnya anak-anak. Ketika seseorang mempersiapkan diri dengan apa? Setiap hari baca firman. Setiap hari memuji Tuhan. Setiap hari pikirannya di dalam hatinya tertuju pada Tuhan dan sering berdoa setiap saat. Itu seperti Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti setiap saat itu kita kayak orang yang diingatkan ketika terjadi sesuatu. Respon apa yang ada di dalam diri kita. Dan spontan dari mulut Mem Retno langsung berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dan langsung Mem Retno dalam pikiran, dalam hatinya itu langsung ngomong, Tuhan, aku hanya tahu satu hal. Ketika Tuhan izinkan, maka Tuhan itu kehendak-Mu yang jadi. Aku serahkan Tuhan. Dan aku percaya ibuku sudah ada bersama dengan Engkau. Nah, sikap hati orang yang berjaga-jaga, orang yang hatinya tertuju ke Tuhan, yang keluar dari hatinya, yang keluar dari mulutnya, itu yang pertama adalah Tuhan. Tapi kan itu menyedihkan, Mem. Kadang-kadang membuat kita itu rasanya nggak terima. Mem Retno tahu. Apakah Mem Retno juga terima hari itu? Mem Retno juga ada rasanya gitu. Tuhan, aku belum punya kesempatan ketemu, sudah lama aku belum ketemu. Aku belum sempat ngobrol sama ibuku. Tapi hari itu Roh Kudus yang mengingatkan sama Mem Retno. Ketika kamu percaya, maka itu yang akan terjadi. Dan dari situ Mem Retno kayak orang diingatkan lagi. Ya Tuhan, aku terima semuanya. Dan aku serahkan dalam tangan-Mu apa yang terjadi hari ini. Dan dengan percaya, Tuhan sudah selamatkan jiwa ibu saya. Artinya, Mem Retno ulangi sekali lagi. Yang nomor 1, hatinya tulus, tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak berpikir apapun yang buruk tentang semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu hati yang tulus, percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus miliki hati yang seperti itu. Percaya penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan banyak perkara yang luar biasa pada anak-anaknya, pada hamba-hambanya yang hatinya tulus tertuju kepada Tuhan. Poin yang kedua, lakukan yang Tuhan sudah percayakan di dalam dirimu dengan benar. Di dalam Matius 24, ayatnya yang ke-45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Yang ayat ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Dia akan menjadi hamba yang berbahagia karena ketika tuannya datang, dia didapati masih setia melakukan pekerjaannya. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ini Mem Retno selalu berulang kali ngomong, berulang kali menyampaikan ke anak-anak. Bahkan setiap kali Mem Retno ketemu, kita punya tugas yang harus kita selesaikan. Kayak Mem Retno secara pribadi, Mem Retno ini sebagai guru, Mem Retno sebagai kepala sekolah, Mem Retno punya tanggung jawab tugas yang harus Mem Retno selesaikan. Seperti apa yang ditugaskan. Sama seperti anak-anak. Tugas anak-anak ini apa sekarang? Bisa jadi banyak, bisa jadi cuma satu, bisa jadi beberapa. Nah, tapi salah satunya adalah sebagai seorang murid. Kemudian apalagi? Seorang anak. Apalagi? Seorang apa yang harus dilakukan? Tugasnya apa? Siapa yang pernah sadar tentang tugasnya? Nah, bahaya ini kalau anak-anak sampai tidak ngerti tugasnya apa. Ya kan? Mesti harus tahu apa tugasnya. Tugasnya itu loh Mem, kalau belajar di sekolah
Nih loh, belajar online, tugasnya itu pagi harus ikut Zoom. Kemudian ada tugas dari mem sama master. Jadi kami harus mengerjakannya. PR-nya banyak, mem. PR-nya banyak, mister. Saya harus kerjakan. Apakah itu dikerjakan sama anak-anak? Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Coba sekarang membayangkan anak-anak. Tadi dikatakan kan, berbahagialah hambanya yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Kalau tugas anak-anak sebagai seorang murid, apakah itu baik? Ketika pada saatnya Tuhan datang, tuannya datang. Ya ini misalnya mungkin gini, kayak terjadi waktu tadi tiba-tiba 2 orang duduk bersama, yang satu diangkat Tuhan. Karena dia dianggap sudah banyak melakukan yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi hadiahnya adalah diambil Tuhan dulu. Supaya apa? Ketika nanti ada kesusahan yang lain yang dia tidak bisa mengerjakan, kesusahan yang mungkin lebih berat dari apa yang dia mampu bisa kerjakan, dia tidak melewati itu, dia tidak mengalami itu. Jadi Tuhan itu ambil supaya dia tidak dalam kesusahan. Tuhan itu punya rencana, kenapa diambil cepat? Pasti ada sesuatu di balik apa yang direncanakan Tuhan. Pasti ada sesuatu. Bisa jadi karena mungkin ini mungkin, ini hanya perkiraan Mem Retno, tapi Mem Retno yakin Tuhan itu pasti punya rencana yang sangat baik, bahkan terbaik untuk dia yang dibawa pulang duluan. Lah berarti untuk yang ditinggal gimana, Mem? Ditinggal pun Tuhan sudah mengukur bagaimana dia bisa melewati semuanya. Tapi yang paling penting tadi, mesti harus siap siaga. Nah, termasuk di dalam yang kedua ini, mesti harus lakukan tugasnya dengan baik. Lakukan tugasnya dengan baik ya. Artinya apa? Yang ditugaskan, yang menjadi tanggung jawab, yang sudah diberikan sebagai tugas dan tanggung jawab anak-anak harus selesaikan. Tapi kan aku butuh istirahat, Mem. Istirahat tetap bisa dilakukan. Aku butuh main, Mem. Main juga tetap bisa dilakukan. Tapi kita mesti harus tanggung jawab. Jangan tiba-tiba kita kalau sudah pegang HP, main gadget, main game, kalau sudah main TikTokan, ayo. Nah, itu kemudian Instagram, terus itu lihat YouTube. Nah, itu kalau sudah kelewat, ini nih kalau sudah asik satu, pasti minta yang lain. Mesti lihat lagi yang lain. Nah, yang seperti itu mesti harus kita ingatkan diri kita bahwa kita harus mengatur diri kita supaya kita tetap didapati setiap tugas dan tanggung jawab kita yang utama itu harus selesai. Ya, lebih lagi ketika kita lakukan apapun tetap hatinya tertuju kepada Tuhan. Nah, jadi libatkan Tuhan terus, komunikasi terus sama Tuhan. Misalnya gini, sedang melakukan tugas, Mem ini susah banget nih, Mem. Ngomong sama Tuhan, Roh Kudus tolongi aku enggak bisa, tolong ya. Dalam nama Tuhan Yesus pikiranku dibuka. Nah, sambil berdoa, Tuhan tolongi aku ya. Seperti itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap percaya. Itu yang sangat penting. Di Yohanes 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, bagian orang percaya itu adalah tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Ya, ingat baik-baik, tetap percaya, karena bagian orang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa, Mem? Apapun yang kita hadapi, kalau saat ini mungkin dengan kondisi seperti ini, kalau misalnya tiba-tiba Tuhan sudah mengizinkan, kita harus kembali kepada Dia. Artinya apa, Mem? Ya kalau kematian menjemput kita, bukan kematian yang jemput kita, tapi Tuhan sudah jemput kita, ya kita harus kembali. Tapi ketika kita tetap percaya, bagian kita adalah tidak binasa. Lu kan meninggal, Mem. Meninggal kan hanya tubuhnya, tapi jiwanya kita, roh kita ini kembali kepada Tuhan, nanti akan kembali pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, artinya gimana, Mem? Kita tidak perlu takut, ya. Tidak boleh cuek dengan kondisi yang ada. Terus kita mengabaikan, alah, cuma virus, nyatanya nggak ada. Aku juga nggak kena. Itu tetanggaku cuma sakit-sakit gitu aja, terus nanti sembuh. Harus bijaksana. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau itu bagian kita adalah menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, menjaga kesehatan di lingkungan kita, kita mesti lakukan juga. Itu juga bagian dari tugas dan tanggung jawab kita, supaya satu, keselamatan ada. Yang kedua, kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kenapa? Kalau kita yang sembrono, kalau kita yang tidak menjaga, nanti orang lain yang kena. Kita akan menjadi batu sandungan orang lain. Ya kan? Dan jangan sampai itu terjadi. Nah, Mem Retno ini hanya mau mengingatkan buat anak-anak. Kondisi apapun yang terjadi, yang saat ini sedang ada dan diizinkan Tuhan, sepertinya tidak punya harapan kita di masa depan. Kok kita sekolahnya online terus, toh, Mem? Ini malah banyak kematian di mana-mana. Aku sekarang takut, mau ke sekolah aja tidak berani. Mau ketemu sama teman-teman tidak berani. Aku di rumah terus sampai bosan, sampai rasanya kepingin pergi. Ini butuh hati yang bijaksana, yang mengerti dan tidak sembrono. Ya, anak-anak mesti harus tahu itu. Tapi yang paling penting, kembali lagi Mem Retno mengingatkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, kalau sampai terjadi ada sesuatu yang tiba-tiba, kita mesti harus tetap siap siaga. Caranya gimana? Tadi ada 3 poin penting supaya kita tetap siap siaga. Yang pertama, kita harus siapkan diri kita. Hati kita harus punya ketulusan tetap tertuju kepada Tuhan. Yang kedua adalah lakukan bagianmu. Lakukan dengan benar. Tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang anak yang menjadi seorang yang pelajar. Jadi harus lakukan tugasnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, tetap percaya apapun yang terjadi. Ketika kita percaya ke Tuhan, Yesus Allah kita akan tetap berikan keselamatannya. Yaitu berikan apa? Bagi orang yang percaya, dia tidak akan pernah binasa dan akan beroleh kehidupan yang kekal. Hari ini ketika firman sudah selesai, Mem Retno sampaikan. Mem Retno mau pesan buat semuanya. Mem Retno mau sampaikan bahwa Tuhan itu tidak sedang tinggal diam dengan semua yang terjadi saat ini. Hanya butuh anak-anak yang hatinya tertuju kepada Dia, melakukan kehendaknya, dan kemudian percaya kepada Dia. Maka Dia adalah Tuhan
yang tidak pernah jauh dari kita. Dia adalah Tuhan yang hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan namanya, ketika kita menyebut nama Yesus, menyebut nama Allah kita, Dia ada. Sedekat itu Tuhan pada kita. Hanya butuh berseru kepada Dia. Dia ada di samping kita. Sebelum selesai, ada refren lagu yang berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Seperti tadi Mem Retno sampaikan pada anak-anak, Dia itu tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Dia hanya sejauh doa kita. Ketika kita menyebut Dia, kita berseru namanya, Dia ada di dekat kita. Dia tidak jauh, Dia ada. Dia ada bersama dengan kita. Kita akan tutup, kita akan nyanyikan lagu ini dengan percaya. Berseru dan memanggil namamu, sebut namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Nyanyikan lagu ini anak-anak. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Apapun kondisi kita hari-hari ini, mungkin ada anak-anak yang sakit, ada orang tua kalian yang sakit, ada saudara-saudara kalian yang sakit, ada tetangga-tetangga dan orang-orang yang mungkin di hati anak-anakku yang membuat sedih karena mereka sakit. Anak-anak, Mem Retno mau ajak anak-anak berdoa, berseru kepada namanya. Nama di atas segala nama yang kita percaya Dia sanggup. Ketika Dia ada di dekat kita, Dia akan lakukan banyak hal yang luar biasa yang akan menolong setiap kita. Dia Tuhan Yesus yang setia. Dia ada untuk kalian. Dia ada untuk Mem. Dia ada untuk kita semuanya. Nyanyikan sekali lagi. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri diriku. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan, berseru dan memanggil namamu. Berdoa, Dia akan segera menghampiri diriku. Percaya, Engkau tak jauh dariku. Engkau hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Anak-anak kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan,
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Satu yang harus kami kerjakan, percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika ada ketulusan di hati ini yang tertuju kepada Engkau, kami percaya Tuhan, setiap saat ketika kami menyebut nama-Mu, sejauh doa yang kami naikkan, itu Engkau ada dan sedang menolong kami. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan anugerah-Mu Tuhan. Biar pribadi Tuhan yang selalu hadir dalam setiap anak-anak kami, dalam keluarga mereka, itu hari-hari ini Tuhan terus terjadi. Tidak kekurangan akan pribadi Tuhan. Tuhan setia, Tuhan ada. Di saat anak-anak-Mu menyebut nama-Mu, Engkau ada di samping kami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau setia menolong setiap kami, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur punya Tuhan Yesus yang baik. Kami hanya bisa mengucap syukur, karena Engkau sungguh Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu anak-anak, guru-guru, semua keluarga besar SD Shalom. Hari ini ada Tuhan bersama dengan kami. Berkat anugerah yang daripada-Mu memenuhi kami dan membuat setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami hari ini, dan kami selesai melakukan bersama dengan Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Di atas awan